Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikannya pada hari ini. Kita diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa duduk melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri bersama. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak pernah mendengar suaranya, tidak pernah menyaksikan gerak-gerik kehidupannya, tapi kita mengimani apa yang dibawanya dan mudah-mudahan kita tidak wafat kecuali kita wafat dalam keadaan Islam. Khatib mengingatkan pada diri sendiri dan mengajak kepada kita sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah. Kenapa harus bersegera? Ila magfiratim min rabbikum wa jannah, kepada ampunan Allah dan surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah perintahkan harus bersegera? Karena kita tidak pernah tahu kematian itu datangnya kapan. Ada umur yang mungkin di dalam kandungan belum sempat terlahir dia sudah meninggal dunia. Ada yang baru saja lahir dia pun meninggal dunia. Ada yang baru beberapa hari lahir dia meninggal dunia. Ada yang sedang anak lucu-lucunya pun meninggal dunia. Ada orang yang sehat bahkan dia hanya tersandung batu saja dia pun meninggal dunia. Bahkan terlalu banyak anak yang meninggal duluan daripada bapaknya. Artinya apa? Kenapa Allah perintahkan wasari'u dan bersegera? Karena kita tidak pernah tahu ajal kematian itu datangnya kapan. Maka jangan pernah tertipu dengan usia muda, karena banyak orang muda meninggal dunia. Dan jangan tertipu dengan badan sehat, karena banyak orang sehat meninggal dunia. Percayalah, ketika wabah ini terjadi di negara kita, berapa banyak orang menyepelekannya. Bahkan ada yang tidak percaya kepadanya, tapi ketentuan Allah datang kepadanya. Bahkan ada di antara mereka yang tanpa gejala, tahu-tahu dia kena, diisolasi, dan dia pun meninggal dunia. Artinya ini ketentuan, kita tidak pernah tahu. Bahkan kita pahamkan berapa banyak petugas medis pun yang mengerti ilmunya harus wafat dengan berjuang melawan corona. Artinya apa? Wasari'u, jangan menunda-nunda ibadah. Karena kita tidak pernah tahu malaikat maut posisinya ada di mana. Hari ini kita santai, kita tidak pernah tahu malaikat maut sedang menunggu kita. Maka sadarilah, Allah sudah perintahkan dalam Al-Quran, wasari'u, jangan santai-santai, bersegera, dengar azan segerakan, waktunya ibadah segerakan. Kenapa? Karena kesempatan kita tidak datang dua kali. Demi Allah, yang tadi subuhnya lalai, maka subuh tidak akan pernah terulang yang waktu tadi. Demi Allah, yang tadi tidak sholat tahajud, itu pun tidak akan pernah terulang waktunya. Bahkan di antara kita banyak orang yang merasa kehilangan dengan dunianya. Mobil hilang, motor hilang, kendaraan hilang, kemudian dia merasa bersedih. Tapi kenapa mereka tidak pernah bersedih ketika kehilangan amal soleh di waktu tahajud dan di waktu subuh? Yang tadi pagi tidak duha, kelewat waktu.
Dia kadang tidak sedih. Kenapa tidak sedih? Padahal waktu-waktu kita belum tentu besok ada lagi. Maka siapapun yang hadir di sini, mumpung diberi kesempatan oleh Allah. Sekarang pandemi tidak bisa bekerja, kesempatan beribadah banyak di rumah. Mempelajari Al-Quran, menambah hafalan. Kenapa? Karena kita akan menjadi imam di dalam rumah bagi keluarga kita. Maka ini kesempatan. Siapa surga itu? Bagi siapa surga itu? Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang pertama, yunfikuna fisyara'i wad-dara'i, orang yang mampu menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang dan sempit. Pengumuman tadi bahwa operasional masjid itu dibutuhkan dana. Artinya apa? Kesempatan kita, peluang untuk berbuat baik. Mumpung kita diberi oleh Allah, maka jadikan ini. Kita mampu ngurus masjid tidak, maka jadikan amal soleh kita untuk mereka yang mengurus masjid. Karena masjid ini milik Allah, tidak perlu sumbangan, tapi kita perlu celengan, kita perlu tabungan, kita perlu amal soleh untuk kita ambil yaumil akhir. Sudah terlalu banyak orang yang meninggalkan rumah, meninggalkan harta, meninggalkan apapun yang tidak manfaat. Tapi banyak juga orang yang meninggal itu dia sudah punya tabungan, dia tersenyum. Ada seorang ulama di Jasinga, masih muda, usianya 38 tahun, tapi dia hibahkan setengah dari hartanya membangun pesantren. Bahkan pesantrennya terbesar sekarang, subhanallah. Meninggal beliau, tersenyum meninggalnya. Kenapa? Karena di akhir hayatnya terlihat bagaimana pahala-pahala kebaikan itu datang kepadanya. Maka yunfikuna fisyara'i wad-dara'i, nafkahkan harta pada saat kita lapang maupun sempit. Karena harta yang dinafkahkan itu Allah akan tumbuhkan bagaikan dalam surat Al-Baqarah 163, bagaikan menanam satu butir, Allah tumbuhkan 7 bulir, dari tiap bulir Allah tumbuhkan 100 biji. Satu kali sedekah, satu kali infak, muncul beratus-ratus kali pahalanya si Allah. Bagi siapa? Mereka yang beriman, mereka yang yakin bahwa rezeki itu akan datang dengan bersedekah. Kumpulkan kehidupan kita, kebaikan-kebaikan. Di dunia kita dapat manfaat, di akhirat kita akan menuai pahala kebaikan kita. Yang kedua, wal kadiminal ghaidho, orang yang mampu menahan amarah. Ini orang bertakwa. Posisi kita saat ini mampu menahan marah, ini penting. Satu batang kayu mampu menjadikan jutaan batang korek api, tapi satu batang korek api mampu menghancurkan jutaan batang kayu. Kenapa demikian? Karena korek api itu punya kepala, tapi dia tidak punya otak. Sekali kegesek langsung menyala. Dia kegesek langsung menyala dan membakar seluruh kayu yang ada di hutan. Hanya satu pentul korek api mampu meluluh lantakan jutaan batang kayu. Kita ini punya otak. Kalau kesenggol sedikit, kesinggung sedikit, jangan marah. Ini ada orang melampiaskan marahnya kepada orang yang tidak berdosa. Bahkan dia tidak ngerti orang itu salah atau tidak. Subhanallah, dia menghilangkan nyawa orang yang tidak berdosa sama sekali. Dia akan dituntut di pengadilan Allah. Dan bahkan mereka pun yang eksekusi itu punya anak. Kita nggak tahu. Mungkin saja ketika dia meninggal nanti anaknya dewasa dianiaya dan dicolimi oleh orang lain. Itu bisa terjadi dalam kehidupan. Maka artinya apa? Tahan emosi kita, semarah apapun kita, tahan. Wal kadiminal ghaidho. Jangan sampai emosi kita memuncak. Kenapa? Hasil emosi itu terlalu banyak musibah-musibah yang terjadi. Suami mungkin sekarang bisa menahan emosi. Ketika pekerjaan hilang, penghasilan kurang, istri tetap harus belanja. Ketika itulah mulai nahan. Jaga jangan sampai emosi kita meledak-ledak, kemudian akhirnya rumah tangga berantakan hanya karena kita tidak mampu menahan emosi kita. Yang kedua, yang ketiga, wal afina aninas, jadilah orang-orang yang pandai memaafkan sesama kita. Karena di antara kita perlu bantuan orang lain. Atasan perlu bawahan, istri perlu suami, anak perlu orang tua, tetangga perlu tetangga, teman perlu teman. Artinya apa? Kita saling membutuhkan, kita saling memaafkan. Tidak ada dendam di antara kita. Dendam itu hanya syaitoniyah, sifat-sifat syaiton. Mereka yang dendam itu. Maka dari itu apapun kesalahan saudara kita, maafkan. Ini lebih baik. Allah saja bersifat al-afu. Bahkan kita di dalam sholat pun kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kita minta kepada Allah sebagai pemaaf, orang diampunkan dan meminta maaf, mengampuni orang lain. Kenapa Allah Maha Pengampun, kenapa kita tidak?
Bahkan kita dendam karena kesalahan saudara kita yang membuat kita seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Maka tinggalkan semua itu. Kenapa? Amal soleh kita lebih diutamakan sekarang dalam kehidupan dibanding kita memikirkan sesuatu yang membuat kita akan menjadi lemah di masa yang akan datang. Waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidunubihim. Maka yang keempat syaratnya untuk menjadi takwa itu, maka ketika menemukan dosa dalam diri kita, fastaghfaru, banyak istighfar. Jika terjadi sekarang wabah ini, musibah ini, jangan salahkan siapapun. Bisa jadi ini adalah sebuah azab dari Allah yang harus kita pahamkan karena kita banyak dosa. Maka fastaghfaru, di waktu malam kita bangun untuk beristighfar kepada Allah, mohon ampun dari segala dosa-dosa kita karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi ini azab Allah disegerakan di dunia karena kitanya terlalu banyak dosa dan kita bermain-main dengan dosa dan kita merasa ringan dengan dosa. Lebih baik orang yang berdosa tapi dia bertobat daripada dia orang yang selalu beramal soleh tapi dia sombong dengan amalnya. Maka jadikan diri kita setiap waktu beristighfar. Bagi yang banyak dosa, beristighfar dari dosanya. Bagi yang beramal soleh, beristighfar dari amalnya. Khawatir amalnya jadi riya, bahkan tidak mendapat apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masirul muslimin rahimakumullah. Jadi ada 4 hal yang menjadikan kita meningkat takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan, dan huruf takwa ada 4. 1, tawadu, rendah hati, jaga kerendahan hati kita. Sehebat apapun kita, pangkat jabatan kedudukan kita, kalaupun pangkat jabatan itu pasti ada batasnya, dan batasnya itu akhirnya juga akan terjadi di akhir kehidupan dengan almarhum. Maka siapa yang menyandang pangkat jabatan kedudukan hari ini, jangan sombong dengan pangkat jabatan kedudukannya. Tunda dulu, tahan dulu. Kenapa? Itu pangkat jabatan kedudukan hanya amanah. Bisa ada waktunya, ada yang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kita tidak pernah tahu. Maka ketika kita pangkat jabatan kita disandang, maka saat itulah saatnya beramal soleh. Jadikan anak buah kita, orang-orang di bawah kita ikut mendapatkan pahala kebaikan dari amal-amal kita. 2, qanaah, merasa cukup. Pahala apa? Bahkan hari ini, saat ini dunia kita sedang berkurang. Maka tanamkan kepada istri dan keluarga kita. Yuk kita qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Karena orang kaya itu bukan yang berlimpah hartanya, tapi orang kaya itu adalah orang yang selalu merasa cukup. Dan orang miskin adalah orang yang selalu merasa kurang. Dunianya sudah melimpah, sikut kanan, sikut kiri, dia injak orang lain hanya untuk menambah kekayaan dirinya. Padahal itu tidak akan pernah menolong. Jika kekayaan itu merupakan orang kemuliaan dan masuk surga, maka Fir'aun yang kaya waktu itu mungkin dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau Qarun sekalipun yang hartanya dunia di dalam dunia dipendamnya, mungkin dia akan masuk surga karena kekayaannya. Tapi ternyata tidak. Yang ada adalah orang yang kaya yang memiliki harta banyak, yang namanya sampai sekarang terukir adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Dia sedekahkan hartanya di jalan Allah, sampai sekarang pun namanya tetap ada. Masya Allah. Yang ketiga, waro, hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Bisa jadi amal kita luntur hanya karena kesalahan kita dalam beramal soleh. Dan yang keempat, yakin masa pandemi ini, yakin saja insya Allah akan keluar dari masa-masa ini. Dan kita doa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal junun wal zudami wa min sa'in asqam. Allah akan lepaskan dari segala bentuk wabah-wabah ini. Dan insya Allah kita adalah bagian daripada orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal zuddami wa min sayin asqam. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.